Subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi srohli sodri wa yasir li amri walul udata milisani yafqahu qauli. Salam santun, salam hormat saya ucapkan kepada para penonton setia Kang Arya yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan jasmani dan rohaninya, dibukakan rezeki selebar-lebarnya oleh Allah, dan yang menjadi hajat tujuannya tercapai, terijabah, terkabul. Dan yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah turunkan kesembuhan, dan yang sedang memiliki permasalahan hidup semoga Allah berikan solusi dan Allah tunjukkan jalan keluarnya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, jadi pada kesempatan malam hari ini syukur alhamdulillah Kang Arya beserta tim dan rekan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Kang Arya akan membahas dari cerita misteri yang dialami langsung oleh narasumber yang sudah mengirimkan cerita misterinya kepada Kang Arya melalui email Kang Arya. Dan pada malam hari ini Kang Arya akan menceritakan seseorang atau keluarga yang sudah memiliki pengalaman misteri yang cukup sangat mengerikan. Hari ini akan Kang Arya angkat di channel YouTube Kang Arya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari cerita malam hari ini. Oke sahabat, kita langsung saja untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada Kang Arya. Narasumber tersebut bernama Bapak Hadi yang berasal dari Sidoarjo dan sudah berumah tangga, dan saat ini umurnya yaitu 45 tahun. Nah, jadi ceritanya yang dialami oleh Bapak Hadi seperti ini. Jadi Bapak Hadi adalah kepala keluarga yang memimpin keluarganya tersebut yang sudah berumah tangga selama 8 tahun dan dikaruniai dua anak sahabat. Jadi anaknya tersebut yang pertama yaitu laki-laki dan yang kedua itu perempuan sahabat. Dari kelahiran anaknya yang kedua ternyata Pak Hadi mendapatkan musibah yang begitu miris dan juga begitu memukul hatinya Pak Hadi, yaitu usaha yang dibangunnya ternyata mengalami kebakaran sahabat. Jadi usaha Pak Hadi dalam berbisnisnya itu ternyata terbakar oleh konsleting arus listrik sahabat. Tetapi tidak ada korban jiwa di dalam ruko tersebut, melainkan kerugian yang dialaminya itu sungguh sangat besar sehingga membuatnya modal dan juga untung dari usahanya tersebut habis dan tidak tersisa. Dari kejadian itu Pak Hadi frustasi dan juga memiliki tekanan emosional, tekanan batin yang tadinya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dilanjutkan hari esoknya, Pak Hadi melihat ruko tersebut yang sudah terbakar
yang sudah dilalap si jago api, sudah hanya menyisakan bekas bakaran puing-puing yang terbakar yang sudah menjadi abu. Pak Hadi sontak seketika menangis, merasa tidak percaya akan tempat usahanya terbakar dan ludes, yang membuat Pak Hadi sampai terpukul dan mengalami depresi. Bersyukurnya Pak Hadi memiliki seorang istri yang begitu baik dan begitu setia menemani Pak Hadi, meskipun Pak Hadi dalam keadaan yang sungguh sangat di bawah karena segala asetnya sudah hangus, tapi sang istri tetap memberikan semangat dan motivasi. Cerita berlanjut. Setelah kejadian dari kebakaran tersebut, Pak Hadi tidak bisa atau menjadi putus asa karena kejadian waktu itu, dan hanya sekarang Pak Hadi melamun, tertidur, melamun, tidur, makan, hanya seperti itu saja. Bisa diceritakan ini sudah hampir 3 bulan Pak Hadi cuma tidur makan seperti itu saja. Yang akhirnya sang istri bertanya kepada Pak Hadi bahwasannya agar semangat kembali untuk mencari rezeki karena ada beberapa orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu anak-anaknya. Tidak selang lama kemudian ketika istrinya sedang mengingatkan Pak Hadi, terdengar suara ketuk pintu dari arah luar sampai dengan 3 kali. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum, sampai 3 kali. Akhirnya istri dari Pak Hadi membukakan pintu sembari menjawab waalaikumsalam. Ketika pintu dibuka, ceklek, ternyata pihak dari bank mendatangi Pak Hadi. Lalu sang istri Pak Hadi menyuruhnya pegawai bank untuk masuk ke rumah, dan istrinya menemui Pak Hadi untuk menceritakan bahwa ada pegawai bank yang telah datang ke rumahnya. Dan akhirnya dengan kepala termenung, Pak Hadi mendatangi atau menemui daripada pegawai bank tersebut. Dan akhirnya setelah menemui, ternyata Pak Hadi harus segera melunasi hutang-hutangnya tersebut karena sudah 3 bulan ini tidak memasuki angsuran dan sudah jatuh tempo. Sontak Pak Hadi merasa terpukul karena sudah tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang akhirnya Pak Hadi diberikan waktu, yaitu cuma 1 minggu untuk mencarikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank. Akhirnya sebelum 1 minggu Pak Hadi ngobrol dengan istrinya bahwa bagaimana dengan mencari jalan keluarnya. Akhirnya sang istri dan Pak Hadi bersepakat dan bulat satu tujuan untuk menjual harta satu-satunya, yaitu rumah yang dihuni oleh keluarga Pak Hadi.
Akhirnya rumah tersebut dijual dan dibeli oleh seseorang, dan uangnya lalu Pak Hadi untuk melunasi hutang-hutangnya, dan Pak Hadi sisanya untuk ngontrak di rumah orang lain. Setelah itu ada beberapa uang yang tersisa. Kurang lebih Pak Hadi mengatakan kepada saya melalui ceritanya, sisanya tersebut yaitu senilai 25 juta. Pak Hadi bingung bagaimana cara untuk mengalokasikan uang tersebut, karena di masa seperti ini Pak Hadi sangat-sangat buntu pikirannya dan juga hatinya, sahabat. Dan akhirnya setelah semuanya beres, Pak Hadi keluar dari rumah untuk merefreshingkan otaknya, dan di pertengahan jalan Pak Hadi bertemu dengan kawan lamanya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Akhirnya Pak Hadi dan kawannya ngobrol sana kemari hingga akhirnya tertuju kepada sesuatu hal yang sangat di luar dugaan Pak Hadi. Temannya tersebut bercerita bahwa dirinya memiliki banyak uang dan mengalami kesuksesan, padahal temannya tersebut tidak bekerja dan hanya berjualan seadanya, tetapi uangnya dan hartanya begitu banyak. Akhirnya Pak Hadi bertanya kepada temannya tersebut untuk mengetahui bagaimana caranya agar Pak Hadi pun merasakan kesuksesan setelah mengalami kebangkrutan. Akhirnya temannya tersebut mengatakan, berbisik kepada Pak Hadi sambil mengucapkan, "Ini rahasia Pak Hadi. Saya akan memberitahukan Pak Hadi. Yang terpenting Pak Hadi bisa merahasiakan omongan ini." Pak Hadi menjawab, "Oke, baik. Kayak dengan siapa saja." Obrolan mereka seperti itu, dan akhirnya temannya tersebut menjelaskan bagaimana ia bisa sukses sampai dengan saat ini, hingga pada poin utamanya yaitu temannya tersebut mengontrak makhluk goib berupa tuyul. Sontak Pak Hadi terkaget, dan sesekali Pak Hadi melebarkan pipinya atau mulutnya, diperkirakan seperti akan tertawa, tapi Pak Hadi menahannya. Akhirnya temannya berkata kepada Pak Hadi, "Loh, kenapa ketawa?" Enggak. Lalu temannya berkata kepada Pak Hadi, "Bagaimana? Kamu mau tidak Hadi seperti saya? Nanti kamu bisa sukses, bisa kaya, tanpa kamu harus lelah bekerja." Sambil memikir-mikir dan teringat ada sisa uang yang dari penjualan rumah tersebut, akhirnya secara spontan Pak Hadi menjawab, "Wah, mau, saya mau." Nah, dari jawaban tersebut akhirnya Pak Hadi disarankan oleh temannya untuk menemuinya besok di rumah temannya tersebut untuk mengantarkan Pak Hadi ke tempat temannya tersebut mengambil kontrak tuyul. Akhirnya hari pun berganti esok, dan Pak Hadi memberangkatkan diri untuk ke rumah temannya. Sebelum berangkat, Pak Hadi berpamitan bersama istrinya, berpamitan kepada istrinya untuk main ke rumah temannya, dan sambil membawa uang sebesar 15 juta rupiah. Akhirnya Pak Hadi melakukan perjalanan dan sampailah di tempat rumah kawannya tersebut.
akhirnya diterima oleh kawannya dan disuruh masuk. Dan pada saat itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Setelah berbincang-bincang dan berkata kepada Pak Hadi apakah sudah yakin, sudah bulat ingin mengambil kontrak tuyul ini, Pak Hadi menjawab saya sudah yakin. Oke, jadi setelah perbincangan tersebut lanjut ceritanya, yaitu Pak Hadi dan kawannya tersebut pergi ke suatu pedesaan terpencil yang begitu sedikit rumah warga, sahabat. Jadi sangat sepi sekali, mungkin bisa diibaratkan berada di tengah-tengah hutan, sahabat. Tetapi ada satu rumah berpenghuni, yaitu Abah Kastro, sahabat. Namanya itu Abah Kastro, dan akhirnya temannya tersebut mengetuk pintu rumah Abah Kastro. Tok 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 tok. Ternyata dibuka oleh Abah Kastro, dan teman dari Pak Hadi itu bersalaman, dan Pak Hadi pun mengikuti bersalaman. Akhirnya mereka berdua duduk dan Mbah Kastro menyiapkan air minum untuk melegakan rasa haus setelah perjalanan. Setelah itu mereka ngobrol dengan Mbah Kastro bahwasanya temannya tersebut ingin mengambil kontrak tuyul. Sontak Mbah Kastro menanyakan langsung kepada Bapak Hadi apakah sudah siap, sudah yakin, dan akhirnya Pak Hadi menjawab saya sudah yakin. Ternyata ada sesuatu hal yang unik. Jadi ketika Pak Hadi melakukan kontrak tuyul, yaitu ditanya oleh Abah Kastro mau yang berapa kemampuan tuyul tersebut mengambil uang, dan harganya itu berbeda-beda. Jadi mulai dijelaskan oleh Abah Kastro, yaitu mulai dari yang 5 juta kemampuannya hanya bisa mengambil uang 20 ribuan, dan lalu 7 juta kemampuannya hanya bisa mengambil uang 50 ribuan, dan yang 100 ribu itu harganya mencapai 10 juta. Akhirnya teman Pak Hadi berbisik kepada Pak Hadi, sudahlah ambil yang 10 juta saja biar kamu cepat kembali modal. Akhirnya Pak Hadi menginginkan kontrak tuyul yang harganya 10 juta dengan kemampuan tuyul tersebut mengambil uang 100 ribu rupiah. Akhirnya dijalankanlah beberapa ritual hingga sampai dengan selesai, dan tuyul tersebut dibawa pulang oleh Pak Hadi. Tetapi sebelum pulang, Pak Hadi disarankan oleh Abah Kastro bahwasannya kontrak tuyul ini berlangsung selama 5 tahun, dan setelah 5 tahun tuyul tersebut harus dikembalikan. Apabila ingin diperpanjang, maka harus memberikan uang lagi kepada Abah Kastro. Singkat cerita, lalu pulanglah Pak Hadi bersama temannya. Sesampainya di rumah, Pak Hadi masih diam kepada istrinya, tidak bercerita apapun. Tetapi saat kejadian akan tidur, istrinya dan Pak Hadi dikagetkan dengan benda-benda yang bergerak sendiri di dalam rumahnya. Pada saat itu Pak Hadi hanya diam karena Pak Hadi sudah mengetahui bahwa itu adalah kelakuan dari tuyul tersebut. Namun istrinya sangat takut dan merasa kaget. Dan akhirnya setelah itu Pak Hadi menceritakan kepada istrinya bahwasanya, Pak Hadi, saya sudah melakukan kontrak tuyul selama 5 tahun. Dan akhirnya istrinya tersebut sempat kaget
dan sembari mengucapkan astagfirullahaladzim, seperti itu sahabat. Tetapi dengan bujuk rayuan Pak Hadi yang begitu meyakinkan istrinya, akhirnya istrinya pun luluh dan patuh kepada Pak Hadi, hingga akhirnya istri Pak Hadi pun menyetujui untuk berkontrak tuyul dan untuk melakukan aksinya. Akhirnya setelah semuanya bersepakat, istri dan juga suami, pada malam berikutnya Pak Hadi melakukan aksi yang pertama, yaitu di sekitar rumahnya. Jadi Pak Hadi melakukan aksi untuk mengambil uang warga. Itu pertama dilakukan di sekitaran rumahnya. Dan akhirnya malam pertama Pak Hadi sukses besar, yaitu bisa mengumpulkan uang sebanyak 7 juta rupiah. Sontak Pak Hadi sangat bergembira dan senang sekali karena hasilnya itu sangat banyak, dan membuat Pak Hadi semakin semangat dan percaya diri lagi sahabat. Dan akhirnya di malam yang kedua Pak Hadi pun sama, masih menargetkan dari lingkungan sekitar, dan pada malam kedua ternyata hasilnya pun cukup sangat luar biasa, yaitu bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah, dari situ Pak Hadi berpikir bahwasannya modal untuk kontrak tuyul tersebut sudah balik modal sahabat. Dari situlah Pak Hadi semakin membabi buta, ingin menambah tuyul tersebut yang tadinya 1 ingin menjadi 2 sahabat. Tetapi Pak Hadi menceritakan di sini sahabat, setelah tuyulnya bekerja untuk mencuri uang, setelah pulang ternyata tuyul tersebut langsung meminta susu kepada istri dari Pak Hadi sahabat. Jadi tuyul tersebut meminta susu. Ini mohon maaf sahabat, susu yang dimaksud itu susu dari payudara istrinya sendiri sahabat. Dan akhirnya istrinya pun merelakan untuk disusu oleh sosok makhluk tuyul tersebut. Jadi setiap sekali beroperasi seperti itu, pasti setelah selesai meminta susu. Dan hari pun berlanjut hingga sampai berbulan dan juga tahun. Pak Hadi sudah makin kaya, dan sekarang kedudukannya lebih kaya daripada sebelumnya pada saat itu ketika masih memiliki bisnis dan usaha. Untuk saat ini Pak Hadi hanya santai duduk tetapi memiliki banyak uang. Dan pada akhirnya Pak Hadi melakukan aksinya kembali lebih jauh dari lingkungan rumahnya. Jadi berpindah ke lingkungan atau wilayah yang lain. Namun sungguh sangat disayangkan sahabat, ketika Pak Hadi melakukan aksinya di luar daripada kampungnya, ada salah satu orang yang mencurigai gerak-gerik daripada Pak Hadi dengan posisi tangan seperti menggendong sesuatu sahabat. Akhirnya dari belakang si orang tersebut membuntuti Pak Hadi, hingga pada akhirnya Pak Hadi berhenti di salah satu rumah yang begitu mewah. Dan dari kejauhan si orang yang mengikuti tersebut melihat bahwa Pak Hadi sedang ngobrol, tetapi oleh orang tersebut tidak kelihatan dengan siapa Pak Hadi ngobrol. Dan pada akhirnya entah beberapa lama Pak Hadi bergeser ke arah sebelah timur untuk menjauhi rumah mewah tersebut, tetapi dengan keadaan Pak Hadi berpura-pura duduk dan sambil merokok. Akhirnya orang yang membuntuti tersebut mendatangi Pak Hadi dan berkata,
"Selamat malam Pak, sedang apa?" Pak Hadi sontak terkaget dan menjawab dengan tergesa-gesa, Ini Pak, saya sedang mau ke rumah teman." "Oh, temannya siapa?" "Ada Pak, teman saya, teman bisnis saya waktu itu, tapi saya lupa rumahnya. Dan saya mencoba untuk istirahat dulu di sini, dan saya tadi sudah melakukan telepon tetapi tidak diangkat." "Oh begitu Pak." "Ya." Akhirnya orang tersebut meninggalkan Pak Hadi. Tetapi sungguh sangat naas sahabat, setelah diikuti dibuntuti oleh orang tersebut, ternyata tuyul tersebut lama tidak keluar sampai Pak Hadi menunggu berjam-jam, tetapi sosok peliharaannya tersebut tidak keluar-keluar sahabat. Dan akhirnya Pak Hadi merasakan cemas dan merasakan takut apa yang terjadi dengan peliharaannya tersebut tidak keluar dari rumah tersebut, rumah yang sedang dijadikan target. Dan ternyata sahabat, rumah tersebut adalah rumah daripada orang pintar yang berada di wilayah kampung tersebut. Jadi Pak Hadi hari yang apes pada saat itu karena Pak Hadi salah menargetkan rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah paranormal yang berada di kampung tersebut. Dan akhirnya Pak Hadi pulang ke rumah dengan keadaan bingung, takut, was-was. Pak Hadi langsung mendatangi temannya yang pada saat itu mengantar Pak Hadi untuk kontrak tuyul. Lalu bergegaslah Pak Hadi ke rumah temannya dan ngobrol dengan temannya tersebut, menceritakan kejadian itu. Dan akhirnya temannya tersebut langsung menyarankan Pak Hadi untuk bertemu dengan Abah Kastro. Langsunglah bergegas Pak Hadi berangkat ke rumah Abah Kastro. Dan sesampainya di rumah Abah Kastro, ternyata Abah Kastro sedang tidak ada di rumahnya sahabat. Menurut istri dari Abah Kastro, bahwa Abah Kastro sudah 1 bulan pergi karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Pak Hadi di situ semakin panik dan semakin takut, semakin was-was karena peliharaannya tersebut tidak pulang-pulang. Dan akhirnya Pak Hadi pun pulang ke rumah dengan keadaan bingung, bimbang, was-was, takut sahabat. Dan ngobrol dengan istrinya, bagaimana ini, karena saya takut apabila nanti sang paranormal tersebut mendatangi rumahnya Pak Hadi. Hari pun berganti. Pada keesokan harinya, tepat pada pukul 9 pagi, ada salah satu orang yang datang menemui Pak Hadi. Orang tersebut yaitu orang yang memiliki rumah yang pada saat itu Pak Hadi menjadikan targetnya. Dan orang itu adalah paranormal yang sudah menjadikan target oleh Pak Hadi. Dan akhirnya paranormal tersebut berketok pintu ke rumahnya Pak Hadi. Akhirnya istrinya yang membukakan pintu dengan keadaan muka yang marah, kesal, garang. Paranormal tersebut meminta agar Pak Hadi dan istrinya mengakui bahwa sudah memelihara tuyul tersebut. Akhirnya dengan rasa takut, istri dan Pak Hadi pun mengakui bahwa dia sudah melakukan pesugihan kontrak tuyul yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Akhirnya sang paranormal tersebut geram, lalu memukul Pak Hadi dengan keras hingga Pak Hadi terjatuh
tersungkur jatuh ke lantai. Dan pada saat itu istrinya menolong dan terus mengucapkan maaf kepada sang paranormal tersebut. Akhirnya sang paranormal melemparkan sebuah botol kecil tepat jatuh di dekat kepala Pak Hadi. Dengan botol tersebut itu pecah, tetapi sungguh sayang, saat botolnya pecah, sosok yang diduga tuyul yang berada dalam botol tersebut sudah menghilang dan sudah pergi dari majikannya tersebut, yaitu Pak Hadi sendiri. Jadi perginya itu pergi kepada Abah Kastro. Setelah kejadian itu, lalu paranormal tersebut mengingatkan Pak Hadi agar tidak macam-macam mengambil yang bukan haknya dengan cara yang licik. Akhirnya Pak Hadi pun mengangguk-angguk untuk tidak mengulanginya lagi, sahabat. Dan pada akhirnya, sahabat, setelah kejadian itu ternyata Pak Hadi mengalami luka yang sangat serius setelah dipukul oleh paranormal tersebut hingga membuatnya tidak bisa bicara, sahabat. Sampai dengan saat ini Pak Hadi tidak bisa bicara dan sudah kesana kemari ternyata tidak membuahkan hasil. Dan hingga saatnya pun ketika bertanya kepada Abah Kastro hanya angkat tangan, tidak sanggup, karena ini kesalahan dari Pak Hadi tersebut. Akhirnya Pak Hadi sampai dengan saat ini masih sakit dan juga menceritakan kisah ini kepada saya agar di-up di konten YouTube Kang Arya Anugrah untuk menjadikan wawasan, menjadikan pengetahuan, ambil sisi positifnya untuk para penonton Kang Arya Anugrah. Dari kejadian itu Pak Hadi menyesali perbuatannya hingga sampai pada akhirnya kehidupan Pak Hadi lebih terpuruk pada saat Pak Hadi mengalami cobaan yang pertama pada waktu itu. Jadi kondisinya yang sekarang itu lebih di bawah pada saat usahanya terbakar. Nah, dari kejadian itulah Pak Hadi menyadari kesalahannya dan mencoba untuk mengikhlaskan, karena setelah kejadian itu istrinya tersebut meninggalkan Pak Hadi dan Pak Hadi tinggal sendiri, tidak ada yang mengurus, hanya diurus oleh tetangga sekitarnya. Jadi sahabat, itulah cerita dari Pak Hadi yang begitu menyedihkan bagi saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini janganlah kita bernafsu mencari dunia, sahabat. Karena kalau kita mencari dunia saja, akhirat tidak dipikirkan, kita juga percuma, sahabat. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, sahabat, kisah misteri pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.